Pemirsa, kami akan kembali ingatkan Anda sejumlah kesaksian dari kerabat hingga kuasa hukum keluarga Yosua yang mungkin dapat menguatkan dakwaan JPU dalam sidang Eliezer. Rekan Marvin Sulistyo akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Marvin. Baik, terima kasih Maria dan juga pemirsa. Pada sidang hari ketiga 19 Oktober 2022, Majelis Hakim yang diketuai oleh Wahyu Imam Santosa meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan 12 saksi dari pihak korban dan keluarga korban usai sidang pembacaan dakwaan terhadap Richard Eliezer. Kami ajak Anda untuk mengetahui siapa saja ke-12 saksi yang hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Pemirsa, kita akan simak bersama. Untuk beberapa saksi yang akan dihadirkan, tapi kita akan runutkan terlebih dahulu bagaimana kesaksian pengacara dan keluarga Yosua Huta Barat jauh sebelum persidangan digelar. Kesaksian ini nantinya akan dicocokkan dan diuji dengan isi dakwaan jaksa penuntut umum pada sidang Eliezer pada pagi hari ini yang sembari kita akan menunggu bersama. Kita akan mulai dari sejumlah kesaksian dari kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Pemirsa, kita saksikan bersama. Kesaksian pada sebelumnya, bulan Juli 2022, dua orang perwakilan yang mengawasi proses otopsi ulang jenazah Yosua, yakni Herlina Hidayah Lubis dan Martina Rajaguguk, melaporkan temuan 4 luka tembakan di bagian belakang tubuh, termasuk bagian kepala belakang Yosua ke Kamarudin. Selain 4 luka tersebut, pemirsa, dilaporkan juga luka di bagian pundak, kaki kanan dan kiri, jari manis dan kelingking, hingga tangan kiri yang patah. Dan jika kemudian di total itu ada sekitar 7 luka tembak dan juga kekerasan yang membekas di tubuh Yosua. Keterangan ini pun menguatkan isi dakwaan yang menerangkan lokasi bekas luka yang ditemukan tepat di bagian belakang kepala almarhum Yosua yang diduga hasil muntahan peluru dari pistol Eliezer dan Verdi Sambo. Kemudian selanjutnya kesaksian lain yang dianggap penting adalah penyertaan bukti pesan ancaman yang Yosua ceritakan ke Vera Marita Simanjuntak, kekasih Yosua, sepekan sebelum tragedi berdarah di Duren 3. Pesan ancaman ini berpotensi memberi petunjuk yang menguatkan motif pembunuhan Yosua yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya, baru-baru ini tepatnya pada 18 Oktober 2022, Kamarudin menyatakan bahwa Putri Chandrawati turut merancang pembunuhan dan menyiapkan uang untuk eksekutor Yosua. Yang cukup menarik perhatian adalah pernyataan Kamarudin yang nampaknya perlu pembuktian lebih lanjut adalah mengenai upaya Putri Chandrawati yang memprovokasi Verdi Sambo dengan menelponnya dan menyatakan Yosua telah melakukan tindakan kurang ajar kepadanya. Perkataan Putri inilah yang diduga menyulut amarah Sambo hingga memunculkan rencana perampasan nyawa Yosua. Kemudian kesaksian selanjutnya kita beralih kepada kesaksian pada Agustus 2022. Tuduhan pihak terdakwa Sambo dan Putri mengenai tindak pelecehan seksual oleh Yosua dibantah keras oleh Yuni Huta Barat yang tidak lain adalah kakak Yosua. Pasalnya pihak keluarga sanksi dengan keterangan terdakwa Putri. Terlebih sebelum kejadian berdarah di Duren 3, kesan tentang Putri yang terbentuk lewat jalinan komunikasi dengan keluarga jauh dari kesan mengancam. Bukti percakapan yang selama ini berlangsung antara Putri dengan Yosua dan keluarga Yosua serta Yosua dengan keluarga akan menjadi materi kesaksian sidang dengan terdakwa Eliezer. Dan tidak hanya kakak Yosua, pemirsa, Maharaja Rizky Huta Barat, sang adik yang juga anggota Polri, menyatakan sempat datang ke rumah dinas Sambo di Saguling, tepatnya di hari kakaknya Yosua Huta Barat dieksekusi. Dan dari keterangan kuasa hukumnya, Reza datang ke rumah dinas Sambo di Saguling pada 8 Juli sore seusai bertugas. Ia menyatakan bahwa kedatangannya tak disambut baik oleh 2 ajudan Sambo yang berjaga. Reza bahkan dicegat untuk masuk ke dalam rumah. Ia bahkan digeledah untuk memastikan dirinya tidak membawa senjata api sesuai ataupun sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dan aksi pencegatan ini diduga erat kaitannya dengan instruksi Sambo untuk membatasi akses keluar masuk rumah dinasnya. Kemudian selanjutnya, pemirsa, Bibi Yosua yang juga dijadwalkan hadir di PN Jaksel untuk memberikan kesaksian. Dan mereka adalah Rohani Simanjuntak dan Roslin Emika yang dari awal aktif mendorong pengusutan kasus pembunuhan keponakannya. Setidaknya ada 2 kesaksian yang sebelumnya mereka ungkapkan, seperti temuan luka tembak pada Yosua sebelum otopsi ulang, hingga pesan ucapan ulang tahun Putri Chandrawati ke Yosua. Kemudian 1 hari di mana jasad Yosua tiba di rumah duka bersama kedua orang tuanya, kedua bibi Yosua ini mendesak polisi untuk membuka peti jenazah.
Usai diizinkan, Rohan dan Roslin merekam dan mengambil foto sejumlah luka di tubuh Yosua. Berbeda dengan keterangan polisi yang menyebut terdapat 7 luka tembak. Keduanya pemirsa malah menemukan ada 13 luka, bukan 7 namun 13 luka. Baik luka tembak dan tanda-tanda diduga bekas penganiayaan. Rekaman video inilah yang menjadi materi saksi untuk kemudian dicocokkan dengan isi dakwaan. Dan tidak hanya berhenti di sana juga pemirsa, keduanya juga memberikan tangkapan layar berisikan pesan-pesan Putri Candrawati di momen ulang tahun Yosua. Pesan yang menegaskan anggapan bahwa hubungan Yosua dan Putri Candrawati sebenarnya baik-baik saja. Pesan-pesan inilah yang kemudian menuai kecurigaan di benak keluarga Yosua Huta Barat atas tuduhan pelecehan seksual yang berulang kali disampaikan dalam eksepsi pihak terdakwa Sambo dan juga Putri. Tapi untuk selengkapnya kita akan juga lihat bagaimana perkembangan dari kesaksian akan dihadirkan dalam persidangan pada pagi hari ini bersama dengan 12 saksi. Kita akan ikuti bersama bagaimana jalannya sidang dan juga bagaimana perkembangan selanjutnya bersama dengan rekan Maria Lisia Hasni. Maria, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Marvin Sulistia untuk ulasannya yang komprehensif.